Bab 221 Perangkap Lo Ani. Sementara itu, Chen Xuan telah menurunkan Xiao Yu kembali ke tempatnya dan baru saja akan berbalik dan pergi. Ding dong. Di lemari sepatu di pintu masuk, sebuah ponsel menerima pesan WeChat. Sebuah iPhone 12 putih, terbungkus dalam penutup telepon teratai salju putih. Ini adalah ponsel Han Jingting. Chen Xuan tertawa getir pada dirinya sendiri, wanita ini benar-benar terburu-buru sehingga dia bahkan meninggalkan teleponnya. Dia mengangkat telepon, mempertimbangkan apakah dia harus lari ke bawah untuk mengembalikannya ke Han Jingting. Tetapi pada saat berikutnya, saat tatapannya tertuju pada pesan yang ditampilkan di layar, dia langsung membeku. Pesan itu dikirim oleh Meng Junchen, dan terbaca dengan mengejutkan, "Istri, aku sudah merindukanmu setelah hanya 1 hari, kamu sangat menarik tadi malam." Bas! Suara mendengung tiba-tiba memenuhi kepala Chen Xuan. Segala sesuatu di sekitarnya tampak terhenti, dan satu-satunya yang tersisa di dunia Chen Xuan adalah pesan di depannya. Dia ingat apa yang dikatakan Ding Lijuan sebelumnya, dia menyebutkan bahwa Han Jingting telah berkencan dengan Meng Junchen dan mungkin tidak akan kembali malam itu. Dia juga ingat melihat Han Jingting dan Meng Junchen kembali bersama kemarin. Dengan setiap interpretasi pesan, detak jantung Chen Xuan semakin cepat. Jadi, Han Jingting, yang selalu dia yakini akan setia padanya, setia pada keluarga mereka, sebenarnya telah selingkuh. Dia benar-benar berkumpul dengan pria tercela dan oportunistik itu, Meng Junchen, tidak lebih baik dari badut. Pada saat itu, seluruh dunia Chen Xuan runtuh total. Meskipun mereka telah menjadi suami dan istri hanya dalam nama, tanpa substansi yang nyata, selama bertahun-tahun. Namun selama bertahun-tahun, dia telah menganggapnya sebagai istrinya dalam arti yang sebenarnya. Sebagai wanita yang sangat dia cintai jauh di lubuk hatinya. Tapi sekarang, dia telah memilih pria lain. Kemarahan, dendam, memenuhi hati Chen Xuan. Pada saat itu, ding dong. Pesan kedua datang, masih dari Meng Junchen. "Aku tidak sabar untuk menyayangimu lagi. Malam ini pukul 9, jangan lewatkan kamar 1012 di Huangdu Grand Hotel." Setelah melihat pesan ini, Chen Xuan merasakan dorongan yang hampir tak tertahankan untuk menghancurkan ponsel itu berkeping-keping. Namun pada akhirnya, dia menahan diri, perlahan-lahan meletakkan kembali ponsel di lemari sepatu dan langsung pergi. Sekitar setengah jam kemudian, Lo Ani adalah orang pertama yang pulang. Dia segera memeriksa telepon di lemari sepatu. Posisi telepon telah berubah dari tempat dia meninggalkannya. Artinya, Chen Xuan telah melihat isi pesannya. Lo Ani kemudian menelepon Golden Finger Studio, "Seberapa siap Anda untuk langkah terakhir?" "Jangan khawatir, Nona Lo, semuanya telah diatur dengan sempurna, tidak akan ada kesalahan." Senyum seram menyebar di bibir Lo Ani. Kedua ikan ini akhirnya akan terpikat, keduanya sekaligus. "Tuan Chen, kamu akan segera menjadi milikku." Malam itu, setelah makan malam dan bersiap untuk istirahat, Han Jingting dikejutkan oleh telepon dari Lo Ani. "Halo, Ani. Jingting, cepatlah ke kamar 1112 di Huangdu Grand Hotel, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu." Han Jingting hendak meminta klarifikasi, tetapi Lo Ani sudah menutup telepon, dan tidak ada yang menjawab ketika dia menelepon kembali. Tanpa pilihan lain, Han Jingting harus pergi ke Huangdu Grand Hotel. Pada saat ini, sudah lewat pukul 8.30 malam. Di seberang jalan dari Huangdu Grand Hotel, Chen Xuan telah duduk di mobilnya selama lebih dari 1 jam. Bagian dalam mobil dipenuhi asap, tercekik untuk bernapas, tetapi Chen Xuan sepertinya tidak peduli sama sekali. Tatapannya tertuju ke arah pintu masuk hotel. Dia datang ke sini untuk membuat konfirmasi terakhir. Akhirnya, sebuah sedan yang familiar melewati gerbang hotel. Sebuah sosok dibingkai melalui jendela mobil. Han Jingting. Saat Chen Xuan melihat sosok ini, hatinya sakit. Semuanya nyata. Wanita ini bukan lagi miliknya. Han Jingting memarkir mobil dan baru saja sampai di pintu masuk lobi hotel ketika Meng Junchen, yang telah menunggu, dengan cepat mendekatinya. "Jingting, kebetulan yang luar biasa, iya." Wajah Meng Junchen semuanya tersenyum. Han Jingting terkejut, "Meng Junchen, kenapa kau berdiri di sini?" "Oh, saya punya klien yang tinggal di sini, saya datang untuk membahas kemitraan perusahaan dengannya. Ayo masuk bersama." Han Jingting tidak keberatan dan mengikuti Meng Junchen ke lobi. Chen Xuan mendengar seluruh adegan ini. Jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendengar percakapan mereka, dan semua alasannya sekarang dibutakan oleh apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, Chen Xuan membuang rokok yang setengah dihisap dan akhirnya berjalan menuju hotel. Dia masih menyimpan secercah harapan untuk Han Jingting di dalam hatinya. Ketika dia sampai di lobi hotel, Han Jingting dan Meng Junchen sudah tidak terlihat. Kemana perginya mereka berdua? Chen Xuan bertanya ke meja depan.
Resepsionis menjawab dengan wajah serius, "Maaf, Tuan, kami tidak dapat mengungkapkan informasi tamu. Hei, apa yang kamu lakukan?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chen Xuan mengambil register dan melihat catatan kamar yang dipesan atas nama Meng Junchen. 1012. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Xuan berlari menaiki tangga ke lantai 10. Kemarahan telah memenuhi dadanya, dan pada saat ini, Chen Xuan seperti binatang buas yang gila. Dia ingin mengaum. Dia ingin membunuh. Dia ingin menghadapi wanita itu secara langsung dan bertanya di mana kesalahannya, Chen Xuan. Mengapa dia harus memperlakukannya seperti ini? Dari penghinaan dan cemoohan sebelumnya hingga sekarang kecurangan dan pengkhianatan. Mengapa? Han Jingting, mengapa kamu melakukan ini padaku? Kemarahan itu akan menghancurkan alasan Chen Xuan sepenuhnya. Namun, ketika dia tiba terengah-engah di depan kamar 1012, ketika dia mengangkat kakinya siap untuk membuka pintu dengan keras, tubuhnya menegang di sana. Pemandangan tak tertahankan macam apa yang menunggunya di balik pintu ini. Bahkan jika dia menendang pintu hingga terbuka, lalu bagaimana? Faktanya sudah ditentukan, apa yang bisa dia ubah? Sekarang, keyakinan kuat terakhir Chen Xuan pada Han Jingting telah benar-benar hancur. Pada akhirnya, Chen Xuan tidak mendobrak pintu. Menyeret tubuhnya yang lelah, dia berbalik dan pergi. Martabat yang saya miliki, saya berikan. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat bagimu di hatiku, Chen Xuan. Sementara itu, di lantai atas, di kamar 1112. Han Jingting bertanya dengan bingung, "Ani, apa yang begitu mendesak sehingga kamu harus meneleponku?" "Oh, tidak banyak, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah membuatmu bermasalah selama periode ini, dan mulai hari ini, aku akan tinggal di luar." Han Jingting tercengang, "Apa, kamu akan tinggal di luar? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Lo Ani berkata dengan santai, "Bukankah sama jika aku memberitahumu sekarang? Tetapi alih-alih ini, Anda harus melihat ini terlebih dahulu." Saat dia berbicara, Lo Ani menyerahkan sebuah amplop. Zhongling melihat mobil Chen Xuan secara kebetulan tadi malam, ini adalah foto yang dia ambil saat itu. Han Jingting membuka amplop itu, dan beberapa foto terbentang di depan matanya. Dan pada foto-foto ini tidak salah lagi seorang pria dan seorang wanita menjadi akrab di dalam mobil. Meskipun foto-fotonya agak kabur, Han Jingting masih bisa mengenali sekilas bahwa pria dan wanita itu adalah Chen Xuan dan Zheng Qingshui. Meskipun Han Jingting memiliki kecurigaannya sebelumnya, penyajian yang belak-belakan dari foto-foto ini masih mengejutkannya dan membuatnya marah tidak seperti sebelumnya. Lo Ani berbicara dengan ekspresi serius, "Jingting, mengapa tidak menceraikan pria seperti itu? Apakah kamu menyelamatkannya untuk tahun baru?" Bab 222 rencananya gagal. Chen Xuan tanpa tujuan menatap mobil-mobil itu, dengan pikirannya penuh kebencian terhadap Han Jingting. Dia tidak tahu sudah berapa lama ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Itu sebenarnya panggilan Han Jingting. Setelah ragu sejenak, Chen Xuan akhirnya menekan tombol jawab. Di ujung telepon yang lain, keheningan menguasai, dan Chen Xuan juga tidak berbicara. Pasangan itu tetap diam satu sama lain seperti ini. Akhirnya, sepertinya Han Jingting akhirnya mengambil keputusan, dia berbicara, "Chen Xuan, ayo, cerai." Di ujung lain, setelah Han Jingting mengucapkan kata-kata ini, dia merasa seolah-olah seluruh hatinya direbut dengan kejam oleh tangan raksasa, membuatnya sulit bernapas. Dia sudah siap untuk ditentang, tidak mau, untuk dijelaskan. Namun, apa yang diterima Han Jingting adalah suara dingin Chen Xuan, "Baiklah, besok pagi pukul 10, aku akan menunggumu di pintu masuk biro urusan sipil." Dengan itu, Chen Xuan langsung menutup telepon. Mendengarkan sinyal sibuk yang tersisa di ujung telepon yang lain, air mata Han Jingting mengalir tak terkendali. Ternyata hatinya sudah lama menjauh darinya, dari rumah ini. Di kamar tidur yang gelap gulita, Han Jingting menutupi kepalanya dengan selimut, terisak tak terkendali. Sementara itu, Chen Xuan menepi ke pinggir jalan. "Mengapa? Mengapa? Mengapa?" Chen Xuan dengan keras menggedor setir, melampiaskan kemarahan dan frustrasi di hatinya. Setelah beberapa lama, emosi Chen Xuan sedikit tenang, tetapi perasaan menyakitkan itu sulit untuk ditekan. Sekarang dia tidak ingin memikirkan apapun, dia hanya ingin minum sampai terlupakan, untuk mematikan rasa dirinya dengan alkohol. Dia kemudian memutar nomor Lin Cheng. "Halo, Lin Cheng, kamu di mana?" "Oh, saya baru saja melapor ke Yawang Corporation hari ini, bekerja lembur untuk membiasakan diri dengan lingkungan kerja." "Ada apa, Chen Xuan, apakah ada yang salah?" Chen Xuan ragu-ragu sedikit sebelum akhirnya berkata, "Oh, bukan apa-apa, kamu terus bekerja dengan baik." Setelah menutup telepon, Chen Xuan melihat ke Rose Bar di seberang jalan. Dia tidak ragu lagi dan langsung masuk ke dalam.
Pada saat yang sama, di sebuah kamar hotel, Lo Ani menerima telepon dari Golden Finger Studio. "Halo, Nona Lo, dia pergi ke bar, kesempatanmu telah tiba." Kebisingan di sekitarnya tidak relevan dengan Chen Xuan. Sejak dia masuk, dia mulai menenggak minuman satu demi satu. Tanpa menggunakan ki sejatinya untuk menekan efeknya, Chen Xuan dengan cepat merasakan efek alkoholnya. Setelah belasan atau lebih tembakan, Chen Xuan merasakan dunia berputar, segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur dan terdistorsi, seolah-olah dia sedang berjalan dalam tidur. "Han Jingting, aku membencimu. Aku bekerja keras untuk keluargamu, di mana kesalahanku? Kenapa kamu harus melakukan ini padaku?" Chen Xuan mengutuk terus-menerus, air mata dan ingus mengalir deras. Tepat pada saat itu, angin sepoi-sepoi yang harum berlalu, dan sosok menggoda muncul di samping Chen Xuan. "Ayo, tampan, terus minum." Wanita itu memberikan segelas minuman keras kepada Chen Xuan. Chen Xuan bahkan tidak melirik wajah wanita itu, hanya mengambil gelas dan mengeringkannya dengan sekali telan. Dengan segelas minuman keras ini, asupan alkohol Chen Xuan telah benar-benar melampaui batasnya. Selain itu, minuman ini sepertinya sangat memukulnya. Chen Xuan benar-benar kehilangan kesadaran dan terbaring di bar, tertidur lelap. Melihat Chen Xuan yang tidak sadarkan diri di depannya, wajah Lo Ani memperlihatkan senyum seorang pemenang, seperti pemburu yang mengincar mangsa yang akhirnya jatuh ke dalam perangkap setelah menunggu lama. "Tuan Chen yang berprofil rendah, mulai hari ini, aku milikmu." Saat ini, Lo Ani sangat mengagumi efisiensi Golden Finger Studio. Hanya dalam 2 hari, mereka telah membantunya menjatuhkan sosok yang terkenal di kedua Jiang. Uang ini dihabiskan dengan baik. Lo Ani tidak sabar untuk melihat seperti apa reaksi Chen Xuan ketika dia mengetahui tentang malam mereka bersama keesokan paginya. "Han Jingting, terima kasih telah memberikan pria yang begitu baik padaku. Baiklah, bawa dia pergi." Atas perintah Lo Ani, 2 karyawan dari Golden Finger Studio membantu Chen Xuan bangun dan bersiap untuk pergi. Tapi saat itu, tunggu sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lo Ani berbalik dan melihat seorang wanita berbaju merah berdiri di belakangnya. Dia memiliki sosok yang sempurna dan riasannya rapi, di bawah lampu neon, dia sangat seksi. "Siapa kamu?" Lo Ani bertanya dengan dingin, menatap wanita berbaju merah itu. "Itu sesuatu yang seharusnya aku tanyakan padamu, bukan?" Ekspresi Cui Ruyun sedingin es. Crossbar dimiliki oleh Cui Ruyun. Dia secara tidak sengaja melihat Chen Xuan, yang menenggelamkan kesedihannya, dan hendak menyambutnya ketika dia menyaksikan Lo Ani mereka berencana untuk membawa Chen Xuan pergi. Cui Ruyun melirik Chen Xuan yang tidak sadarkan diri dan bertanya dengan hati-hati, "Siapa dia bagimu? Apa rencanamu dengannya?" Lo Ani mendengus dingin, "Apakah kamu sakit? Pacarku mabuk, dan aku meminta seseorang membawanya kembali. Apakah ada masalah? Urus urusanmu sendiri." Karena itu, Lo Ani mereka terus bergerak maju, hanya untuk dihentikan oleh Cui Ruyun sekali lagi. "Yang saya tahu hanyalah dia punya istri, kapan dia mendapatkan pacar seperti kamu?" Cui Ruyun mempelajari Lo Ani dengan saksama, mengangkat alisnya, "Aku ingat sekarang, kamu adalah wanita dari upacara raja pertempuran terakhir." Cui Ruyun ingat dengan jelas bahwa wanita inilah yang dengan berani berbicara kembali dengan Chen Xuan, mengandalkan hubungannya dengan Peng Xinlei. Tapi Cui Ruyun tidak bisa mengerti sejenak apa yang ingin dilakukan wanita ini dengan membawa Chen Xuan pergi sekarang. Setelah identitasnya diekspos oleh Cui Ruyun, Lo Ani langsung agak panik, semua perencanaannya yang cermat akan hancur jika dia ketahuan. "Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kata-kata denganmu. Bawa dia pergi." Lo Ani membuat gerakan seolah-olah membiarkan kedua pria kuat itu menerobos. Cui Ruyun menghela nafas dingin, "Beraninya kamu, memiliki keberanian untuk menyakiti Tuan Chen, tidak ada yang pergi hari ini." Saat Cui Ruyun berbicara, dia memberi isyarat ke arah keamanan tidak jauh. Para penjaga keamanan, memahami situasinya, berlari ke arah mereka sekaligus. "Tidak bagus, lari." Kedua pria kuat dari Golden Finger melihat keadaan menjadi masam dan segera menjatuhkan Chen Xuan dan berlari menuju pintu keluar. "Hei! Kalian!" Lo Ani benar-benar tercengang. Tapi melihat satpam hendak mengejar, Lo Ani tidak berani ragu dan hanya bisa mengikuti mereka berlari keluar. Bar itu penuh sesak, dan pada saat penjaga keamanan keluar, mereka sudah kehilangan pandangan terhadap Lo Ani mereka. "Lupakan, biarkan mereka pergi, bawa Chen Xuan ke kamarku." Beberapa saat kemudian, Chen Xuan dibaringkan di tempat tidur Cui Ruyun. Cui Ruyun, sebagai bos perusahaan Yunsan, sering memeriksa industri di bawahnya, jadi dia memiliki ruang untuk beristirahat di mana-mana. Setelah menyelesaikan Chen Xuan, Cui Ruyun siap untuk pergi secara langsung.
Tetapi pada saat itu, dia mendengar suara yang agak sedih dari Chen Xuan di tempat tidur di belakangnya, sangat panas. Bab 223 Pengorbanan Cui Ruyun. Cui Ruyun berhenti sejenak, lalu berbalik untuk melihat, dan langsung terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Pada saat ini, wajah Chen Xuan memerah, dan pakaiannya basah oleh keringat. Selain itu, dia dengan panik merobek pakaiannya sendiri seolah-olah seekor binatang buas telah tinggal di dalam tubuhnya, berjuang untuk membebaskan diri dan tampak sangat sedih. Chen Xuan. Apa kau baik-baik saja, Chen Xuan? Cui Ruyun bergegas mendekat dan bertanya dengan prihatin. Dia dengan ringan menyentuh dahi Chen Xuan dengan jarinya, dan menemukan tubuhnya panas seperti besi. Racun. Anggurnya, diracuni. Chen Xuan berteriak kesakitan. Apa? Cui Ruyun terkejut. Tidak heran Chen Xuan tidak sadar seperti biasanya, wanita itu sebelumnya yang meracuninya. Cui Ruyun segera menelepon, "Halo, Dr. Zhang, bisakah kamu datang ke Rose Bar? Saya memiliki pasien yang sangat penting yang membutuhkan perawatan Anda." 20 menit kemudian, Zhang Hongru dibawa ke kamar oleh Cui Ruyun. Dalam 20 menit itu, Chen Xuan terus berseru bahwa dia sangat seksi, jadi Cui Ruyun menyuruh seseorang membawa es batu untuk diletakkan di bak mandi, dan pada saat ini, Chen Xuan sedang berbaring di antara es batu. Namun demikian, tidak ada tanda-tanda perbaikan pada kondisi Chen Xuan. Dokter ilahi, bagaimana kondisi Chen Xuan? Cui Ruyun bertanya, dengan sangat cemas. Tuan Chen telah diracuni dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Jika dia tidak segera menerima perawatan medis, itu bisa menyebabkan meridiannya menjadi tidak teratur, dan dia bahkan mungkin berada dalam bahaya besar. Cui Ruyun terkejut, kalau begitu tolong, Dokter Dewa, kamu harus segera merawatnya. Zhang Hongru menghela nafas, saya benar-benar minta maaf, Nona Cui, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyembuhkan racun yang telah ditelan Tuan Chen. Apa? Cui Ruyun tercengang, apakah itu berarti kita hanya akan melihat Chen Xuan mati? Yah, sebenarnya, itu tidak seperti tidak ada solusi, kata Zhang Hongru ragu-ragu. Cui Ruyun kehabisan kesabaran, apa solusinya? Saat ini, tolong berhenti berbicara dengan teka-teki, Dokter Ilahi. Zhang Hongru tampak malu, sebenarnya, racun yang telah ditelan Tuan Chen adalah eliksir Hehuan, yang biasa digunakan oleh mereka yang rendah di dunia seni bela diri. Hehuan eliksir. Ya, itu pada dasarnya adalah apa yang kita sebut ramuan cinta, tetapi efek dari ramuan Hehuan jauh lebih kejam. Sebenarnya, bahkan tanpa penawarnya, jika seseorang dapat menemukan lawan jenis untuk terikat, racun dari eliksir Hehuan akan hilang secara alami. Cui Ruyun tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu akan menggunakan racun semacam ini pada Chen Xuan. Untuk sesaat, wajah Cui Ruyun berubah menjadi merah pekat. Meskipun dia sudah berusia 30 tahun dan cukup menarik, dia masih benar-benar perawan, dan masalah pria dan wanita ini menyebabkan kegilaannya. Cui Ruyun juga mengerti bahwa Chen Xuan bukanlah seorang pria yang menganggap enteng hubungan, dan jika mereka dengan santai menemukan seorang wanita untuk mendetoksifikasi dirinya, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan ketidaknyamanan di hatinya. Segera, Cui Ruyun memikirkan istri Chen Xuan, Han Jingting. Dia kemudian mengeluarkan ponsel Chen Xuan, membukanya, dan memutar nomor Han Jingting. Namun, setelah telepon berdering, telepon itu tidak dijawab. Pada akhirnya, pihak lain benar-benar mematikan telepon. Cui Ruyun tercengang. Dia telah mendengar bahwa hubungan antara Chen Xuan dan istrinya tidak terlalu baik, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu sangat buruk. Panas. Sangat panas. Di bak mandi, Chen Xuan masih menjerit kesakitan. Pembuluh darahnya menggembung, seolah-olah akan pecah, dan bahkan es batunya pun telah mencair. Melihat Chen Xuan kesakitan seperti itu, Cui Ruyun panik. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan berani yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Baiklah, Dokter Ilahi, saya akan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Anda dapat pergi sekarang. Ah, ini. Ingat, kamu tidak dapat membicarakan masalah hari ini kepada siapapun. Cui Ruyun memperingatkan. Zhang Hongru terkejut, sepertinya telah menyadari sesuatu, dan kemudian buru-buru mengangguk, yakinlah, Nona Cui, aku tidak pernah ada di sini malam ini. Dengan itu, Zhang Hongru langsung keluar dari ruangan. Kalian semua, keluar. Cui Ruyun mengusir bawahan lainnya juga. Klik. Pintu kamar terkunci dari dalam. Cui Ruyun memperhatikan Chen Xuan, yang sangat kesakitan di bak mandi, dan jari-jari gioknya dengan lembut menarik resleting gaun panjangnya. Gaun panjang merah itu jatuh tanpa suara ke tanah. Kemudian, dengan kaki gioknya yang putih menginjak lantai, Cui Ruyun bergerak selangkah demi selangkah menuju Chen Xuan.
Keesokan paginya, ketika Chen Xuan bangun, seluruh tubuhnya terasa sakit dan kepalanya agak bengkak. Kemudian, saat dia melihat sekelilingnya, dia semakin terpana. Dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan aneh yang dipenuhi dengan aroma parfum yang menyenangkan, dan dari dekorasi ruangan, terlihat jelas bahwa ini adalah kamar wanita. Pikiran Chen Xuan menjadi benar-benar kosong. Dia ingat bahwa tadi malam dia menenggelamkan kesedihannya dengan minum berlebihan di bar. Belakangan, sepertinya seorang wanita menawarkan untuk minum bersamanya. Setelah dia menenggak minuman itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Mengenai di mana ruangan ini berada, dan mengapa dia ada di sana, dia sama sekali tidak tahu. Saat Chen Xuan bingung, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Dengan suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai, sosok anggun masuk. Cui Ruyun. Cui Ruyun hari ini secantik biasanya, tetapi ada pesona tambahan dari seorang wanita dewasa di alis dan matanya. Seperti bunga peoni yang sudah mekar, setelah diberi makan oleh air hujan, ia tampak lebih segar dan bergerak, dan sangat lembut. Masih ada sedikit rona merah di pipinya yang cantik. Dan saat melihat Chen Xuan, rona merah di wajahnya semakin meningkat. Kamu sudah bangun, kata Cui Ruyun pelan sambil meletakkan segelas air di samping tempat tidur Chen Xuan. Chen Xuan terkejut. Mengapa aku ada di tempatmu? Cui Ruyun berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi tadi malam? Chen Xuan menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingat minum banyak alkohol tadi malam, sisanya benar-benar kosong. Cui Ruyun tersenyum masam, wajahnya menunjukkan sedikit kepahitan. Dia telah memberikan hal yang paling penting kepadanya pada hari sebelumnya, namun sekarang dia tidak mengingatnya sama sekali. Cui Ruyun merasa agak bersalah di dalam. Benar, kamu belum menjawab pertanyaanku. Mengapa saya di tempat Anda, dan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Chen Xuan terus maju. Cui Ruyun menenangkan diri dan memaksakan senyum, tidak banyak, kamu mabuk di barku tadi malam dan aku melihatmu, jadi aku membawamu ke sini untuk beristirahat malam ini. Cui Ruyun menghindari masalah yang lebih berat, hanya menawarkan penjelasan ringan tentang segalanya. Saya mengerti. Chen Xuan mengangguk. Kemudian, Chen Xuan tiba-tiba memikirkan hal lain, benar, jam berapa sekarang? Cui Ruyun memeriksa arlojinya, hampir pukul 8:30. Aku punya sesuatu yang harus aku tangani, aku harus pergi sekarang. Chen Xuan berkata sambil buru-buru mengenakan pakaiannya. Apa yang begitu mendesak sehingga kamu bahkan tidak bisa tinggal untuk makan? Cui Ruyun tampak enggan. Saat Chen Xuan sampai di pintu, dia berhenti sejenak, bukan apa-apa, hanya untuk bercerai. Cui Ruyun. Bab 224. Mulai hari ini dan seterusnya, terbebaskan sepenuhnya. Cui Ruyun mengira dia pasti salah dengar. Perceraian. Jadi, mulai sekarang, dia akan sendirian. Bukankah itu berarti, masih ada harapan untuknya? Dengan pemikiran itu, pipi Cui Ruyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi panas. Saat dia berjalan keluar ruangan dengan senyum di bibirnya, dia bertemu dengan saudara iparnya, Cui Fengjiu, yang baru saja tiba. Cui Fengjiu datang dan bertanya, di mana Chen Xuan? Oh, dia sudah pergi. Apa maksudmu dia pergi? Bagaimana rencanamu untuk menghadapi apa yang ada di antara kalian berdua? Cui Ruyun segera memalingkan kepalanya, tatapannya mengelak, Aku tidak punya apa-apa dengan dia. Cui Fengjiu, apakah kamu masih mencoba membohongiku? Izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Anda benar-benar konyol, untuk benar-benar mengorbankan kepolosan Anda. Cui Ruyun tersipu malu dan panik, tidak menyangka bawahannya begitu bungkam untuk melaporkan semuanya kepada saudara iparnya. Saya tidak merasa mengorbankan diri saya sendiri, apa yang terjadi tadi malam adalah sukarela. Cui Fengjiu menghela nafas tanpa daya, baiklah, karena itu keputusanmu sendiri, maka aku akan menghindarinya. Namun, bagaimana sikap Chen Xuan terhadapmu sekarang? Apakah dia punya niat untuk bertanggung jawab atas Anda? Mendengar ini, Cui Ruyun menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ekspresi Cui Fengjiu menjadi tidak sedap dipandang, aku sudah mengatakannya, laki-laki tidak baik. Anda menyembuhkan racunnya, dan dia bahkan tidak mau bertanggung jawab. Cui Ruyun buru-buru melambaikan tangannya, bukan seperti itu. Hanya saja dia mabuk kemarin dan tidak ingat apa-apa yang terjadi. Tidak ingat. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Cui Ruyun menundukkan kepalanya, Saya tidak berencana untuk memberitahunya. Dan, saya tidak pernah berpikir untuk membuatnya bertanggung jawab atas saya. Cui Fengjiu terlalu jengkel untuk berbicara, apa yang harus saya katakan kepada Anda? Kamu terlalu bodoh.
Cui Fengjiu selalu menganggap Cui Ruyun sebagai miliknya. Dia tahu betul bahwa meskipun Cui Ruyun tampak sukses dan menawan, dia sebenarnya menetapkan standar yang sangat tinggi untuk pria. Itulah sebabnya dia hampir berusia 30 tahun dan masih belum pernah menjalin sebuah hubungan. Sekarang, Cui Ruyun akhirnya menemukan pria yang disukainya dan telah memberinya hal terpenting yang bisa dia tawarkan. Tapi hasilnya sangat tidak jelas. Cui Ruyun juga tahu bahwa dia memang bodoh. Tetapi untuk satu pria yang dia sukai sepanjang hidupnya, dia rela. Dia hanya berharap suatu hari hatinya akan jatuh padanya, dan dia akan benar-benar puas. Setelah meninggalkan Rosbar, Chen Xuan pergi ke Biro Urusan Sipil. Saat dia tiba di pintu masuk, dia melihat sosok tinggi berdiri di sana. Meskipun dia memakai kacamata hitam, Chen Xuan langsung mengenalinya. Han Jingting. Chen Xuan menarik napas dalam-dalam dan mendekatinya. Maaf, saya terlambat. Ekspresi Han Jingting dingin, tidak masalah, sudah terlalu lama. Tanpa sepatah kata pun, Han Jingting langsung masuk ke Biro Urusan Sipil. Chen Xuan tertegun sesaat tetapi mengikutinya. Setengah jam kemudian, keduanya keluar dari Biro Urusan Sipil. Melihat akta cerai di tangannya, Chen Xuan linglung. Pernikahan yang saya jaga selama 6 tahun akhirnya berakhir. Chen Xuan memandang Han Jingting, selamat, mulai hari ini, kamu benar-benar bebas. Han Jingting mengejek, itu sesuatu yang harus kamu katakan pada dirimu sendiri. Karena itu, Han Jingting tidak menoleh ke belakang saat dia pergi. Chen Xuan tertegun untuk waktu yang lama, lalu tersenyum pahit dan duduk di tangga untuk merokok. Di dalam mobil, air mata mengalir dari bawah kacamata hitamnya. Han Jingting melepas kacamatanya, memperlihatkan mata merah dan bengkak. Itu sudah berakhir, sepenuhnya berakhir. Menyeret tubuhnya yang lelah, Han Jingting kembali ke rumah, hanya untuk melihat Ding Lijuan dan Han Bowen mengobrol dan tertawa dengan beberapa tamu di ruang tamu. Ternyata sepupunya Ding Liang dan ibunya, Guo Yueling. Yo, Jingting sudah kembali. Tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu menjadi lebih cantik. Kata Guo Yueling dengan senyum berseri-seri. Tapi Han Jingting tidak terlalu menyukai bibi ini karena pernikahan. Setelah paman keduanya meninggal, bibi ini mulai meminta uang dari Ding Lijuan dengan berbagai dalih. Terkadang karena Ding Liang membutuhkan uang untuk sekolah, di lain waktu Ding Liang membutuhkan uang untuk kelas les. Bisa jadi beberapa ribu atau lebih dari 10.000, jika Ding Lijuan tidak memberikannya, Guo Yueling akan memarahinya karena tidak peduli dengan kekerabatan paman kedua, karena mengabaikan kehidupan yatim piatu dan janda mereka setelah kematiannya, dan bahkan menolak kesempatan Ding Lijuan untuk bertemu dengan Ding Liang sebagai pengungkit. Mempertimbangkan Ding Liang sebagai miliknya, Ding Lijuan, untuk sering bertemu dengannya, akan memenuhi tuntutan Guo Yueling, terus mengirimkan uang ke arahnya. Selama bertahun-tahun, jumlah yang diambil oleh Guo Yueling berjumlah setidaknya 100.000. Ding Lijuan sangat galak, tapi Guo Yueling lebih galak dari Ding Lijuan. Maaf, Bibi, aku sedang tidak enak badan hari ini, jadi aku akan beristirahat di kamarku dulu. Han Jingting baru saja bercerai dan tidak ingin bicara, apalagi duduk-duduk dengan Guo Yueling dan yang lainnya. Namun, sebelum Han Jingting bisa pergi, dia mendengar ejekan Guo Yueling, berkata dengan sinis, "Oh, menjadi presiden memang berbeda, bukan? Bahkan udara Anda telah tumbuh lebih besar. Kami kerabat miskin dari pedesaan tidak bisa naik ke level Anda." Ekspresi Han Jingting berubah sedingin es, "Aku tidak bermaksud seperti itu, tetapi jika itu yang benar-benar kamu rasakan, jangan ragu untuk berpikir sesuai keinginanmu." Guo Yueling sangat marah, dan Ding Liang juga terlihat bersalah. "Bibi, sepertinya saudara perempuan saya tidak menyambut kami. Jika itu masalahnya, kita harus pergi sekarang, dan kita tidak akan kembali lagi di masa depan." Ding Liang dan Guo Yueling berdiri untuk pergi. Ding Lijuan segera menjadi cemas, "Jangan pergi, Xiao Liang, kamu sudah bertahun-tahun tidak mengunjungiku, mengapa pergi begitu kamu tiba?" "Bibi, aku juga ingin melihatmu, tapi lihat sikap kakakku. Sudah jelas kita tidak diterima. Dengan hal-hal seperti ini, bagaimana kita bisa memiliki wajah untuk bertahan lebih lama?" Ding Liang menghela nafas, menunjukkan sikap yang sangat kecewa. Hati Ding Lijuan langsung sakit, dan dia menoleh ke Han Jingting, menghukumnya dengan keras, "Jingting, lihat betapa kesalnya kamu membuat Xiao Liang dan bibimu. Minta maaf sekarang juga." Han Jingting merasa sangat bersalah. Selalu seperti ini sejak dia masih muda. Setiap kali ada perselisihan antara dia dan Ding Liang, ibunya pasti akan memihak Ding Liang. Ding Lijuan selalu menginginkan seorang putra, jadi dia sangat menyukai Ding Liang. Han Jingting masih ingat saat boneka kain favoritnya dihancurkan oleh Ding Liang. Dia hanya memarahinya, lalu Ding Liang menangis dan mengeluh kepada Ding Lijuan.
Hasilnya adalah Ding Lijuan memukuli Han Jingting tanpa berusaha membedakan kebenarannya, dan kemudian dengan paksa memberikan boneka kain itu kepada Ding Liang. Beberapa hari kemudian, boneka kain kesayangan itu dicoret-coret dengan pena oleh Ding Liang tanpa bisa dikenali dan dibuang ke tempat sampah. Terkadang, Han Jingting benar-benar merasa bahwa jika dibandingkan dengan Ding Liang, dia sepertinya orang luar. Bab 225 Pengasinan Luka. Maaf, Bibi, aku baru saja salah. Meskipun merasa dirugikan, Han Jingting tidak berani menentang perintah ibunya dan harus meminta maaf. Ding Lijuan menatap Ding Liang dan yang lainnya dengan sabar, mencari pujian. Kakak ipar, Xiao Liang, lihat, aku sudah memarahi Jingting. Tolong jangan marah sekarang. Baru saat itulah wajah Guo Yueling mengungkapkan seringai sombong dan dingin, itu lebih seperti itu. Dia juga memandang putranya Ding Liang dengan persetujuan, berpikir memang, putranya memiliki taktik yang lebih baik. Kemudian, Guo Yueling mengambil cangkir kosong di depannya dengan ekspresi penuh arti. Oh sayang, tehnya sudah habis, dan tidak ada yang menawari saya isi ulang. Kenyataannya, teko itu berada tepat di sampingnya. Memahami isyarat itu, Ding Lijuan dengan cepat menginstruksikan, Jingting, mengapa kamu tidak buru-buru menuangkan teh ke bibimu? Han Jingting mendidih karena marah. Tanpa daya, Han Jingting harus menuangkan teh untuk Guo Yueling sendiri. Kakak, aku juga ingin beberapa. Ding Liang juga mendorong cangkirnya ke depan, dan Han Jingting tidak punya pilihan selain mengisinya juga. Di permukaan, Ding Liang berperilaku patuh, tetapi di dalam dia penuh dengan keangkuhan seorang pemenang. Lalu bagaimana dengan menjadi CEO wanita? Kamu masih sama seperti sebelumnya. Jika saya menyuruh Anda pergi ke timur, Anda pergi ke timur, jika saya menyuruh Anda pergi ke barat, Anda pergi ke barat. Bahkan ibumu sendiri harus berdiri di sisiku. Melihat pemandangan ini, Han Bowen merasa sangat tidak puas. Tentu saja, dia masih lebih mencintai Han Jingting, putrinya. Bagaimanapun, dia adalah anak kandungnya, tidak seperti seseorang yang tidak memiliki hubungan darah. Namun, di hadapan Ding Lijuan, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun tentang perbedaan pendapat. Kakak ipar, Xiao Liang, makan siang apa yang kamu inginkan? Bibimu akan memasak secara pribadi untukmu. Ding Lijuan bertanya dengan penuh kasih sayang. Bibi, kamu akan memasak sendiri. Ding Liang terkejut, bukankah itu Chen Xuan, menantu laki-laki, yang biasa memasak sebelumnya? Mengapa kamu memasak sekarang? Oh, Jingting telah memutuskan untuk menceraikan sampah itu. Ding Lijuan berseru tanpa berpikir dua kali. Ding Liang menoleh untuk melihat Han Jingting, hendak mengatakan sesuatu, ketika tatapannya secara tidak sengaja jatuh ke tangan Han Jingting. Jingting, apa itu di tanganmu? Ini, bukan apa-apa. Han Jingting hendak menghindar, tapi Ding Lijuan mengambilnya darinya. Surat cerai. Haha, kakak, kamu bercerai. Ding Liang tampak sangat senang. Ding Lijuan juga sangat gembira, bercerai. Kami akhirnya membuang sampah itu. Ini benar-benar berita yang bagus. Melihat kesempatannya, Ding Liang berkata, Bibi, karena saudara perempuan juga bercerai, berita yang bagus, bukankah kita harus pergi keluar dan merayakannya dengan makan besar? Itu benar, Xiao Liang sangat bijaksana. Kabar baik seperti itu memang membutuhkan perayaan. Ding Lijuan tampak lebih bahagia daripada saat tahun baru. Melihat reaksi Ding Lijuan dan yang lainnya, Han Jingting merasakan gelombang kekecewaan. Perceraian itu sudah sangat menyakitkan baginya dan putrinya, Xiao Yu. Keluarganya telah tercabik-cabik. Namun Ding Lijuan dan yang lainnya merayakan ini, yang seperti menggosokkan garam ke luka Han Jingting. Jika kamu ingin makan, silakan, aku sedang tidak mood. Han Jingting berkata dengan dingin. Wajah Guo Yueling langsung terkulai, kamu sedang ingin makan malam dengan bos-bos besar itu, tapi tidak dengan kami. Apa artinya itu? Apakah Anda pikir makan bersama kami ada di bawah Anda? Kapan aku pernah mengatakan itu? Han Jingting sangat marah sehingga dia ingin meledak. Ding Liang juga dengan cepat menimpali, tepatnya, Bu, adikku tidak akan pernah berpikir seperti itu. Karena sudah beres, ayo makan bersama malam ini. Saya juga memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Han Jingting mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Jika Guo Yueling adalah pisau tajam yang menusukkan siapapun yang dilihatnya, maka Ding Liang lebih seperti pisau lembut, tampak polos dan imut, tetapi sebenarnya bisa membuat orang lelah dengan duri tersembunyinya. Dan begitulah, sebelum Han Jingting bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia sudah diatur dengan rapi oleh Ding Liang. Pada siang hari, Han Jingting tidak punya pilihan selain membawa Ding Lijuan dan Ding Liang ke perjamuan kota Huai untuk makan.
Bibi, saya juga mendengar bahwa restoran ini memiliki hidangan khas, brisket daging sapi rebus yang sangat enak. Sayangnya, sepertinya hidangan ini hanya disediakan khusus di Supreme Private Room, jadi kita mungkin tidak akan bisa memilikinya. Ding Liang memasang wajah kecewa. Guo Yueling dengan cepat menggemakan, jangan khawatir, bibimu tahu itu sandung lamur daging sapi rebus favoritmu. Dia tidak akan membiarkanmu merindukannya dengan sia-sia. Han Jingting terdiam dengan pasangan ibu anak ini. Itu hanya keinginan untuk makan di ruang pribadi tertinggi, bisakah petunjuk mereka menjadi lebih jelas, apakah mereka benar-benar menganggapnya bodoh? Sebelum Han Jingting bisa menolak, dia mendengar Ding Lijuan segera membuat keputusan, karena Xiao Liang ingin memakannya, tentu saja aku tidak akan membiarkannya kecewa. Jingting, pesan kamar pribadi tertinggi sekarang, pastikan Xiao Liang mendapatkan sandung lamur sapi rebusnya. Han Jingting tercengang, Bu, kita hanya berlima, apakah kita benar-benar perlu memesan kamar pribadi tertinggi? Han Bowen juga bergegas membujuk, tepatnya, saya pernah mendengar bahwa hanya biaya untuk kamar pribadi tertinggi di sini adalah puluhan ribu, itu benar-benar tidak sepadan. Namun, begitu kata-kata Han Bowen keluar, dia dengan marah dicaci maki oleh Ding Lijuan. Apa maksudmu itu tidak layak? Xiao Liang sudah lama tidak mengunjungi rumah kami, apa salahnya mentraktirnya makanan enak? Jingting, apakah kamu akan memesan kamar atau tidak? Jika Anda enggan, kita bisa menggunakan uang saya. Itu hanya makan, aku ibumu dan aku mampu membelinya tidak peduli seberapa miskinnya. Dengan hal-hal yang dikatakan sejauh ini, Han Jingting tidak berani menentang dan dengan enggan berkompromi. Namun, setelah bertanya ke meja depan, Han Jingting kembali tanpa daya. Sepertinya kita bahkan tidak bisa memakannya jika kita mau hari ini, kamar pribadi tertinggi telah dipesan oleh orang lain, sekarang hanya tersisa kursi reguler. Dipesan. Jingting, kamu tidak menipu kami, kan? Guo Yueling bertanya dengan tatapan curiga. Han Jingting dengan paksa menahan amarahnya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya sendiri. Guo Yueling benar-benar pergi ke meja depan, dan tentu saja, mendapatkan hasil yang sama. Tanpa pilihan tersisa, semua orang harus puas dengan meja biasa. Tepat pada saat itu. Oh, bukankah ini kakak iparku? Ding Liang dan yang lainnya kebetulan menabrak Chen Xuan. Chen Xuan ada di sini atas undangan orang lain dan tidak menyangka akan bertemu dengan keluarga Han Jingting yang datang untuk makan di sini, yang juga mengejutkannya. Guo Yueling mendengus dingin, kakak ipar apa? Jingting telah menceraikan pecundang itu, Anda harus mengatakan mantan ipar laki-laki. Selama bertahun-tahun, Chen Xuan juga mengalami banyak hal dari Guo Yueling dan Ding Liang, dan tentu saja, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap mereka. Aku sibuk, aku akan pergi sekarang. Saat Chen Xuan berbicara, dia berbalik untuk pergi tetapi dihentikan oleh Ding Lijuan. Sikap macam apa itu? Meskipun Anda telah menceraikan Jingting, kami tetap menjadi orang tua Anda. Anda melihat kami dan bahkan tidak menyapa kami, bukankah ibumu mengajari Anda sopan santun? Betapa kasarnya kamu. Chen Xuan mengerutkan kening, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Han Jingting angkat bicara terlebih dahulu, Bu, Chen Xuan tidak memprovokasi Anda, mengapa Anda berbicara begitu tidak menyenangkan? Bab 226 Anda harus mengatakan ini kepada teman-teman saya. Ding Lijuan segera menjadi tidak senang, ada apa denganmu? Anda sudah bercerai dari pecundang ini, jadi mengapa Anda masih berbicara untuknya? Ya, kakak, kamu adalah putri bibi, kamu harus berpihak pada bibi. Bagaimana Anda bisa begitu tidak setia? Ding Liang menimpali juga. Kata-kata Ding Liang telah menyentuh hati Ding Lijuan. Aku juga berpikir begitu, Jingting, apakah menurutmu mudah bagi ibu untuk membesarkanmu selama ini? Mengapa Anda selalu harus melawan kami, bahkan membantu pecundang seperti itu? Ding Lijuan marah karena frustrasi. Saya tidak. Han Jingting sangat marah tetapi tidak dapat mengungkapkan kesusahannya. Masih mengatakan tidak. Pada saat ini, Ding Liang melangkah maju untuk berperan sebagai pembawa damai. Bibi, menurutku, hati saudari masih bersamamu, dia baru saja ditipu oleh beberapa orang. Setelah itu, Ding Liang menoleh ke arah Chen Xuan dengan mencibir, Tuan Chen, mengapa kamu di sini? Jangan bilang kamu sengaja mengikuti kami. Tiba-tiba Ding Lijuan sadar, ya, bagaimana kamu tahu kita ada di sini? Saya mengerti sekarang, Anda pasti enggan menceraikan Jingting, jadi Anda mengikuti kami ke sini untuk berubah pikiran, bukan? Aku menyarankanmu untuk melepaskan ide itu. Jingting akhirnya menyingkirkan seekor anjing kudis sepertimu, dia tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Pernikahan dengan Han Jingting telah membuat Chen Xuan kecewa, tetapi melihat warna asli Ding Lijuan dan yang lainnya, dia merasa agak lega.
Diceraikan berarti dia tidak perlu lagi berurusan dengan wajah menjijikkan Ding Lijuan dan yang lainnya, dan itu mungkin salah satu dari sedikit keuntungan perceraian baginya. Chen Xuan menjawab dengan tenang, kamu salah. Sejak Jingting dan saya bercerai, saya tidak berniat untuk melekat padanya. Saya di sini hari ini hanya untuk makan. Ding Lijuan mencibir, makan. Apakah Anda bahkan melihat di mana Anda berada? Apakah Anda pikir Anda layak makan di tempat yang begitu mewah? Ding Liang juga mengejek, Chen Xuan, akui saja jika kamu membuntuti adikku. Berhentilah mengarang kebohongan ini untuk membodohi kami, apakah Anda pikir kami akan mempercayai Anda? Haha. Sebelum Ding Liang bahkan bisa tertawa terbahak-bahak, seorang anggota staf dari perjamuan kota Huai mendekati Chen Xuan dengan penuh hormat. Tuan Chen Xuan. Halo, para bos telah menunggumu di lantai atas di ruang pribadi tertinggi untuk sementara waktu sekarang. Tolong ikuti saya. Apa? Ruang pribadi tertinggi. Senyum Ding Liang berhenti tiba-tiba. Ding Lijuan dan yang lainnya berdiri membeku di tempatnya. Chen Xuan, bagaimanapun, bahkan tidak peduli dengan mereka dan mengikuti anggota staf langsung ke atas. Butuh beberapa saat bagi Ding Lijuan dan yang lainnya untuk kembali ke kenyataan. Ding Liang, dia benar-benar datang ke sini untuk makan. Dan di ruang pribadi tertinggi. Guo Yueling juga sangat tidak puas, kakak besar, ada apa dengan keluargamu? Bahkan menantumu bisa makan di ruang pribadi tertinggi, namun Xiao Liang kita harus puas dengan meja biasa. Ini terlalu banyak. Tepat, Bibi, apakah saya baru pergi selama beberapa bulan, dan pecundang Chen Xuan itu memiliki status yang lebih tinggi dari saya sekarang. Ding Liang juga sangat tidak bahagia. Apa yang kamu bicarakan? Anda hanya ingin pergi ke ruang pribadi tertinggi, bukan? Yakinlah, saya akan membuat pecundang itu menyerahkan kamar pribadi tertinggi sekarang juga. Tanpa menunggu Han Jingting menghentikannya, Ding Lijuan langsung menuju ke atas tanpa sepatah kata pun. Han Jingting berdiri di sana tertegun. Ibunya biasanya cukup normal, tetapi begitu Ding Liang datang, dia akan bertindak seperti orang yang sama sekali berbeda, menuruti setiap permintaan Ding Liang. Tingkat kesenangan ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Han Jingting. Ding Lijuan berlari ke lantai 2 dan langsung melihat Chen Xuan, yang baru saja naik ke atas. Chen Xuan. Ding Lijuan memanggil dengan tajam. Chen Xuan terkejut bahwa itu Ding Lijuan telah mengikutinya, apakah ada hal lain? Ding Lijuan berkata dengan bangga, tentu saja ada. Kamu di sini untuk ruang pribadi tertinggi untuk makan, kan? Chen Xuan mengangguk, itu benar. Tapi apa hubungannya itu denganmu? Ding Lijuan, ini ada hubungannya dengan saya. Xiao Liang ingin makan brisket daging sapi rebus di ruang pribadi tertinggi, jadi Anda harus menyerahkan ruang pribadi tertinggi kepada kami. Ding Lijuan memerintahkan dengan nada tegas, tidak pernah berniat untuk berkonsultasi dengan Chen Xuan. Chen Xuan tertawa getir dalam kemarahan yang luar biasa, dan apa yang membuatmu berpikir aku harus menyerahkan ruang pribadi tertinggi untukmu? Apakah aku bahkan perlu mengatakannya? Aku ibu mertuamu, dan meskipun kamu dan Jingting sudah bercerai, aku tetap menjadi kakak perempuanmu. Selain itu, jangan lupa, saat ibumu sakit dan hampir meninggal, keluarga kamilah yang memberimu uang untuk operasi. Sekarang tinggal menyerahkan kamar pribadi, ada apa dengan itu? Ding Lijuan sangat marah pada dirinya sendiri, bertindak seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Chen Xuan terdiam di dalam, selama bertahun-tahun, setiap kali mereka berdebat, Ding Lijuan selalu mengemukakan alasan ini. Tampaknya selama mereka berdiri di atas landasan moral yang tinggi, mereka dapat memerintahkan Chen Xuan untuk melakukan apa saja. Chen Xuan tidak membantah, makan hari ini dipandu oleh seorang teman saya hanya di sini untuk menghormati undangan, jadi jika Anda menginginkan ruang pribadi tertinggi, Anda mungkin perlu berbicara dengan teman saya. Ding Lijuan tidak yakin, baiklah, bawa aku ke temanmu sekarang. Dalam pandangan Ding Lijuan, orang-orang mengesankan seperti apa yang mungkin diasosiasikan dengan Chen Xuan dengan statusnya. Dia menganggap mereka semua bukan siapa-siapa seperti Chen Xuan, sama sekali tidak menarik perhatiannya. Tanpa banyak bicara, Chen Xuan memimpin Ding Lijuan menuju ruang pribadi tertinggi di ujung koridor. Ding Lijuan memulai dengan penuh percaya diri, tetapi saat mereka berjalan, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Sepanjang jalan, kedua sisi koridor dipenuhi oleh pria bertato tinggi dan kekar. Ditempatkan setiap meter, orang-orang ini memiliki ekspresi tegas, mata galak, dan memancarkan aura pembunuh. Ding Lijuan bahkan melihat dengan jelas bahwa itu beberapa dari mereka memiliki pistol yang disarungkan di pinggang mereka. Ding Lijuan menelan air liurnya, semakin khawatir. Tampilan ini tidak seperti yang dia bayangkan. Namun,
Untuk merebut kamar pribadi tertinggi untuk putra baptisnya Ding Liang, Ding Lijuan tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan terus bergerak maju. Akhirnya, mereka sampai di pintu kamar pribadi. Temanku ada di dalam, masuk dan bicara dengan mereka, kata Chen Xuan sambil membuka pintu dan Ding Lijuan masuk. Dia telah siap untuk menggunakan kefasihan dan bujukannya untuk dengan keras kepala memaksa pihak lain untuk menyerahkan ruang pribadi tertinggi kepadanya. Tapi saat berikutnya, setelah melihat dengan jelas pemandangan di dalam kamar pribadi, dia tiba-tiba membeku. Di dalam ruangan, di dekat meja bundar besar yang cukup besar untuk menampung 30 hingga 40 orang, duduk 7 atau 8 orang. Ding Lijuan segera mengenali salah satu dari mereka sebagai kakak perempuan Yun, ketua perusahaan Yunsan, yang pernah dia lihat di perjamuan kota Huai sebelumnya. Di sebelah kakak perempuan Yun duduk seorang wanita yang lebih tua dengan tatapan kasar di matanya, merokok, tato mengintip dari lengannya, dan diapit oleh 2 antek dengan senjata di pinggang mereka. Berdasarkan apa yang Ding Lijuan dengar terakhir kali, orang ini kemungkinan besar adalah Cui Fengjiu yang terkenal kejam, yang menguasai dunia bawah kota Huai. Duduk di sebelah Cui Fengjiu adalah seorang pria yang pernah dilihat Ding Lijuan di televisi. Orang terkaya di kota Huai, Wong Jiasen. Adapun orang lain, meskipun Ding Lijuan tidak mengenali mereka dan belum pernah melihat mereka sebelumnya, dia dapat mengetahui dari kehadiran mereka bahwa tidak satupun dari mereka adalah orang biasa, mereka semua adalah tokoh yang benar-benar penting. Bagaimanapun, kakak perempuan Yun secara pribadi menuangkan teh untuk semua orang pada saat itu. Bahkan seseorang sekali berkakak perempuan Yun harus menyajikan teh dan air di hadapan mereka, bagaimana mungkin orang-orang ini menjadi manusia biasa. Untuk sesaat, Ding Lijuan langsung tercengang, hampir melupakan untuk apa dia datang ke sini. Bab 227. Meja biasa cukup bagus. Pada saat ini, Cui Fengjiu dan yang lainnya sudah memperhatikan Ding Lijuan di pintu. Siapa kamu? Apakah kamu butuh sesuatu? Ding Lijuan sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan dia hampir duduk tegak di lantai. Di belakangnya, Chen Xuan angkat bicara, oh, dia datang ke sini untuk... Chen Xuan awalnya bermaksud menjelaskan situasinya, untuk memberitahu Cui Fengjiu dan yang lainnya bahwa Ding Lijuan datang ke sini untuk meminta mereka menyerahkan ruang pribadi tertinggi. Tetapi sebelum Chen Xuan dapat berbicara, Ding Lijuan memotongnya, berkata, maaf, saya pikir saya memasuki ruangan yang salah. Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu lagi. Hahaha. Dengan itu, Ding Lijuan berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sungguh lelucon, meminta para VIP ini untuk menyerahkan kamar pribadi mereka untuknya, apakah dia lelah hidup? Menyaksikan retret tergesa-gesa Ding Lijuan, Chen Xuan mencibir pada dirinya sendiri. Jadi ternyata ibu mertua ini juga memiliki hal-hal yang ditakutkannya. Kembali ke lantai bawah, wajah Ding Lijuan pucat pasi, masih belum pulih dari keterkejutan yang dialaminya. Kakak perempuan, bagaimana hasilnya? Apakah Chen Xuan yang tidak berguna itu dengan patuh menyerahkan ruang pribadi tertinggi kepada kami? Guo Yueling bertanya dengan penuh semangat. Ding Liang juga penuh harapan. Ding Lijuan merasa agak malu, ya, saya baru saja memeriksanya, dan ruang pribadi tertinggi terlalu besar, bahkan ada gemas saat Anda berbicara. Saya pikir meja biasa cukup bagus hanya untuk beberapa dari kita. Sebagai seseorang yang sangat peduli dengan wajahnya, dia tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia takut untuk berlari kembali. Setelah mendengar ini, Guo Yueling dan Ding Liang cukup kecewa, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Han Jingting agak bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang ibunya, dia tidak akan menyerah begitu saja pada sesuatu yang telah dia putuskan, apa yang terjadi hari ini. Kelompok itu mengambil tempat duduk mereka, dan hidangannya mencakup 5 rasa. Ding Liang melirik Guo Yueling dengan penuh arti, dan dia mengerti akhirnya tiba waktunya untuk acara utama hari ini. Kakak perempuan, ada sesuatu yang belum aku katakan padamu. Xiao Liang telah mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya. Mengundurkan diri. Saya mendengar bahwa perusahaan sebelumnya tidak buruk, mengapa dia mengundurkan diri? Ding Lijuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guo Yueling menghela nafas, bukankah itu semua karena, setelah mendengar Jingting menjadi presiden, beberapa orang di Han Corporation tidak puas dengannya dan selalu membuat masalah bagi Jingting. Xiao Liang tidak bisa diam dan menonton, jadi dia berpikir untuk datang ke Han Corporation untuk membantu Jingting. Ah! Xiao Liang, benarkah itu? Ding Lijuan hampir tidak bisa mempercayainya. Ding Liang menganggukkan kepalanya, itu benar. Saya tidak akan pernah lupa bahwa saya dibesarkan di rumah bibi saya sebagai seorang anak. Saudari Jingting seperti saudara perempuan sejati bagiku, bagaimana saya bisa berdiri dan melihat seseorang menggertak saudara perempuan saya? Jadi,
Tanpa ragu-ragu, saya memilih untuk mengundurkan diri dan membantu saudara perempuan saya. Bos saya bahkan menawarkan untuk memberi saya kenaikan gaji 30%, tetapi saya tidak menerima tawarannya. Ding Liang berbicara dengan penuh semangat, memancarkan rasa kebenaran yang mulia. Namun kenyataannya, Ding Liang tidak proaktif mengundurkan diri. Dia telah dipecat dari perusahaan sebelumnya setelah ketahuan menerima suap dan memalsukan rekening. Selain itu, dia telah masuk daftar hitam di industri ini, dan sekarang dia tidak dapat hadir lagi di kampung halamannya. Saat itulah dia berpikir untuk datang ke kota Huai untuk berlindung dengan Han Jingting. Ding Lijuan selalu menerima kata-kata Ding Liang tanpa keraguan, dan pada saat ini sangat tersentuh. Xiao Liang, aku tidak menyadari kamu memiliki kasih sayang yang begitu dalam pada keluarga kami, bibimu benar-benar menyayangimu tanpa alasan. Air mata mengalir di mata Ding Lijuan. Guo Yueling dan Ding Liang bertukar senyum penuh pengertian, sadar bahwa waktunya sudah matang. Kakak perempuan, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan meninggalkan Xiao Liang dalam perawatanmu. Anda harus mengatur pekerjaan yang baik untuknya di Han Corporation. Kata Guo Yueling. Tentu saja. Ding Lijuan kemudian menginstruksikan Han Jingting, Jingting, kamu mendengarnya, bukan? Tugas ini menjadi milikmu sekarang, jangan mengecewakan aku dan bibimu. Han Jingting tidak bisa berkata-kata. Dia tahu betul sifat asli Chen Xuan, orang yang sangat licin dan licin yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menipu dan menipu. Apa yang membantu dirinya sendiri? Dia baru saja melihat bahwa dia telah menjadi presiden dan ingin melekat pada mantelnya. Itu akan menjadi satu hal untuk melekat pada mantelnya, tetapi dia berbicara dengan sikap yang benar, seolah-olah dia berhutang sesuatu padanya. Han Jingting cukup jijik dengan sikap tidak tahu malu seperti itu. Meskipun kritis secara internal, dia harus mempertimbangkan ikatan keluarga dan fakta bahwa ibunya, Ding Lijuan, terlibat. Dia tidak bisa membiarkan keadaan menjadi terlalu buruk. Han Jingting meletakkan sumpitnya dan bertanya, baiklah, saya ingin tahu posisi apa yang diminati Xiao Liang di perusahaan kami. Guo Yueling menjawab dengan angkuh, dengan pengalaman kerjanya selama bertahun-tahun, Xiao Liang adalah talenta yang dicari kemanapun dia pergi. Ayo lakukan ini, pekerjaan Xiao Liang sebelumnya adalah sebagai manajer pembelian. Beri dia posisi sebagai purchasing manager di sini sesuai standar sebelumnya, katanya santai, seolah kebobolan 1 poin. Han Jingting hanya bisa tertawa putus asa. Manajer pembelian. Anda benar-benar tahu cara memilih, bukan? Hampir tidak ada tempat yang lebih empuk di seluruh perusahaan. Wajah Guo Yueling langsung jatuh. Jingting, apa maksudmu dengan itu? Xiao Liang adalah anak yang jujur, apakah menurut Anda dia adalah tipe orang yang mencari keuntungan? Ding Liang juga dengan cepat memperjelas pendiriannya, kakak, ibuku benar. Saya memilih posisi ini karena suatu alasan. Itu karena aku tahu posisi ini nyaman, jadi aku berpikir untuk menjaganya untukmu. Kamu bisa yakin, selama aku di sini, tidak ada yang akan berani membuat masalah di perusahaanmu, dia menyatakan. Ding Lijuan tergerak, Xiao Liang sangat bijaksana, dia bahkan mempertimbangkan ini. Han Jingting terdiam lagi. Kemegahan seperti itu hanya bisa menipu seseorang seperti Ding Lijuan. Apa yang menjaga posisi untuknya? Itu tidak lain adalah keinginan Ding Liang untuk mendapatkan tempat mewah itu dan mengoleskan krim untuk dirinya sendiri. Sebagai manajer pembelian di perusahaan manapun selalu sangat penting, Han Jingting tentu saja tidak akan mempercayakan posisi vital seperti itu kepada seseorang yang tidak dapat diandalkan seperti Ding Liang. Han Jingting berbicara dengan tenang, perusahaan Ding Liang sebelumnya hanya memiliki total aset lebih dari 10 juta. Pengawas pembelian di sana sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Han Corporation. Selain itu, posisi manajer pembelian sudah diambil. Ganti saja kalau begitu. Guo Yueling berkata dengan acuh, melambaikan tangannya. Posisi penting seperti manajer pembelian tidak dapat diberikan kepada orang luar, tentu saja, akan lebih dapat diandalkan untuk memiliki Xiao Liang, kerabat kita sendiri, bukan? Kakak, tidakkah kamu setuju? Ding Lijuan mengangguk buru-buru, bibimu benar. Karena Anda sekarang menjadi presiden, mengubah manajer pembelian hanyalah sepatah kata pun dari Anda, bukan? Han Jingting merasakan sakit kepala datang. Ibunya sendiri tidak hanya tidak mendukungnya, tetapi dia sebenarnya memperumit masalah baginya. Bu, tidakkah kamu tahu bahwa meskipun aku adalah presiden, Han Corporation tidak diperintah olehku sendiri? Apakah Anda tidak takut saya akan kehilangan posisi saya sebagai presiden suatu hari nanti? Guo Yueling tampak menghina, kami hanya meminta Anda untuk mengatur manajer pembelian, Anda benar-benar melebih-lebihkan. Sayang sekali, meskipun Xiao Liang memanggilmu, kakak, dengan sangat hormat. Pada akhirnya,
kami bukan saudara kandung, dan Anda masih melihat kami sebagai orang luar. Bab 228. Inilah yang Anda sebut kerabat. Han Jingting benar-benar frustrasi. Sudah cukup buruk bahwa dia harus menemani seseorang untuk makan malam tepat setelah bercerai, tetapi sekarang mereka juga berdiri di atas landasan moral yang tinggi dari hubungan keluarga untuk mengkritiknya, menyebabkan Han Jingting benar-benar kehilangan kesabarannya. Saya tidak pernah bersungguh-sungguh, tetapi jika Anda bersikeras untuk berpikir demikian, tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Han Jingting selalu bangga, terlalu acuh tak acuh untuk peduli dengan perasaan Guo Yueling. Dia berdiri dan siap untuk pergi. Guo Yueling tiba-tiba menjadi cemas. Dia hanya mengatakan hal-hal itu untuk menekan Han Jingting, berharap membuatnya menyerah, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa kekuatannya akan mendorong yang lain untuk meninggalkan meja. Ding Liang buru-buru berdiri untuk menghalangi jalan. Kakak, ibuku sudah tua dan tidak bisa berbicara dengan baik, aku mohon jangan tersinggung. Bagaimana dengan ini, jika menurut Anda posisi purchasing manager terlalu menantang, saya bisa puas dengan posisi purchasing supervisor. Apakah itu bisa diterima? Han Jingting tidak bisa menahan tawa dalam kemarahan. Dia pikir seluruh keluarga Ding memiliki keberanian. Supervisor pembelian. Menetap untuk itu. Mengingat pendidikan dan pengalaman Ding Liang, sejujurnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi karyawan biasa di Departemen Pembelian Han Corporation, namun dia memiliki keberanian untuk berbicara tentang penyelesaian. Itu menganggap dirinya terlalu serius. Maaf, tapi itu mungkin tidak akan terjadi. Sebelum Han Jingting dapat sepenuhnya menolak gagasan itu, Ding Lijuan menyela, baiklah, Xiao Liang akan mulai sebagai pengawas pembelian di Han Corporation besok, itu sudah selesai. Han Jingting memandang Ding Lijuan dengan tidak percaya, Bu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana itu bisa diselesaikan dengan begitu sederhana? Wajah Ding Lijuan berubah jelek, mengapa tidak bisa diselesaikan? Xiao Liang berhenti dari pekerjaannya sendiri untuk membantumu. Apa artinya menjadi keluarga? Inilah yang dilakukan keluarga. Tapi lihat dirimu sendiri, kamu Hem dan Hao ketika diminta mencarikan pekerjaan untuk Xiao Liang itu sama sekali tidak berterima kasih. Han Bowen menimpali dari samping, Lijuan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Jingting seperti itu? Dia memiliki kesulitannya sendiri. Namun sebelum Han Bowen bisa menyelesaikannya, Ding Lijuan memotongnya dengan keras, kesulitan apa? Siapa yang meminta pendapat Anda? Jadi, kerabat dari keluarga Han menghitung, tetapi mereka yang berasal dari keluarga Ding tidak. Jingting, saya tidak peduli, Xiao Liang harus menjadi pengawas pembelian. Anda harus membuat ini terjadi, atau yang lain, kamu bisa melupakan aku sebagai ibumu. Ding Lijuan mengancam dengan wajah dingin. Han Jingting sangat kecewa. Ibunya sendiri, untuk membantu Ding Liang, mengancam akan memutuskan hubungan ibu anak mereka. Mungkinkah ikatan mereka kurang penting daripada permintaan Ding Liang yang tidak masuk akal? Baiklah, saya setuju. Han Jingting tidak punya pilihan selain mengangguk setuju dengan enggan. Benarkah? Ding Liang sangat gembira. Kakak, kamu yang terbaik. Aku tahu itu, kamu masih yang paling dekat denganku. Han Jingting tertawa dingin, apakah saya punya pilihan lain? Nada Han Jingting dipenuhi dengan kekesalan, tapi Ding Liang sama sekali tidak peduli. Menjadi patuh hanyalah sebuah keuntungan, dan kekerabatan hanyalah alat baginya, selama dia bisa mencapai tujuannya, dia tidak peduli apa artinya dia harus menggunakannya. Keesokan paginya, Han Jingting membawa Ding Liang ke Departemen Pembelian Han Corporation. Ding Liang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Direktur Departemen Pembelian kami, Duan Yongyan. Direktur Duan, ini adalah Supervisor Pembelian baru di Departemen kami. Saya harap Anda dapat bekerja sama satu sama lain di masa mendatang. Duan Yongyan jelas tidak senang dengan penunjukan Ding Liang yang tiba-tiba sebagai manajer pembelian, tetapi ini adalah keputusan Han Jingting, dan dia tentu saja tidak berani menentangnya. Saya mengerti, Presiden Han. Ding Liang juga berbicara dengan senyum berseri-seri, jangan khawatir, kakak, aku akan melakukan yang terbaik. Kakak, dari Ding Liang ini jelas disengaja. Ekspresi Han Jingting berubah sedingin es, ini perusahaannya, panggil saja aku Presiden Han. Ding Liang berpura-pura menyadari, baiklah, mulai sekarang, di perusahaan, saya akan memanggil Anda Presiden Han, dan saya akan memanggil Anda saudara perempuan di rumah. Han Jingting kehilangan kata-kata, memberikan beberapa instruksi, lalu langsung pergi. Duan Yongyan, bagaimanapun, mengejek secara internal. Tidak mengherankan jika Ding Liang telah diatur untuk bergabung tanpa memberitahu dia terlebih dahulu ternyata dia adalah karyawan nepotisme.
Meskipun merasa tidak puas di dalam, Duan Yongyan hanya bisa mentolerirnya. Setelah itu, Duan Yongyan mengajak Ding Liang menemui manajer departemen pengadaan lainnya, lalu segera pergi. Hanya dalam waktu setengah hari, berita bahwa manajer baru departemen pengadaan adalah sepupu Presiden Han Jingting telah menyebar ke seluruh perusahaan Han. Adapun rumor ini, Ding Liang tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Dengan pedang kekaisaran, sebagai sepupu presiden, siapa di seluruh perusahaan Han yang berani menentangnya? Sore harinya, Ding Liang memanggil manajer departemen pengadaan lainnya ke kantornya untuk rapat. Ding Liang langsung ke intinya, ada beberapa berita untuk diberitahukan kepada Anda. Mulai besok, semua pekerjaan di bagian pengadaan akan dilaporkan langsung ke saya. Para manajer saling memandang. Seorang manajer mencibir, Ding Liang, jika saya tidak salah, posisi Anda sama dengan posisi kami, hanya seorang manajer departemen. Plus, Anda baru saja tiba hari ini. Dalam hal posisi, dalam hal senioritas, Anda tidak dapat dibandingkan dengan kami, namun Anda ingin kami melaporkan pekerjaan kami kepada Anda, tidakkah menurut Anda itu agak tidak pantas? Para manajer lain mengangguk setuju, merasa bahwa Ding Liang, seorang pemula, mencoba menguasai mereka, tampaknya tidak mengetahui beratnya sendiri. Tapi, saat manajer itu selesai berbicara, Ding Liang mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan itu mengejutkan semua orang. Manajer itu benar-benar tercengang, karena tidak pernah bermimpi bahwa itu Ding Liang akan berani menyentuhnya. Aturan. Presiden adalah saudara perempuan saya sendiri, apa yang Anda bicarakan dengan saya tentang aturan? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saudara perempuan saya mengatur agar saya berada di departemen pengadaan untuk mengawasi kalian semua. Dan posisi direktur, cepat atau lambat, juga akan menjadi milikku. Kamu, seorang karyawan biasa, berani membalas ucapanku, apakah kamu lupa statusmu sendiri? Pada saat ini, ekspresi Ding Liang sangat menyeramkan, sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya patuh. Beberapa manajer sangat ketakutan dengan sikap Ding Liang sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ding Liang melanjutkan, mulai sekarang, kalian semua akan mendengarkan saya. Kerjakan pekerjaan Anda dengan baik, dan jika ada yang berani melewati saya akan meminta saudara perempuan saya mengusir mereka dari Han Corporation segera. Apakah kalian semua mengerti? Para manajer bertukar pandang, dan akhirnya mengangguk, mengerti. Melihat para manajer jinak seperti burung puyuh membuat Ding Liang dalam suasana hati yang sangat puas. Han Jingting, oh Han Jingting, menurutmu aku tidak pantas menduduki posisi manajer pengadaan, ya? Kalau begitu, sekarang saya hanya akan menggunakan kemampuan saya sendiri untuk naik ke kursi itu dan melihat apa yang Anda, wanita malang, katakan saat itu. Sifat Ding Liang sudah menyimpang, dan dia tidak pernah memperlakukan Han Jingting sebagai saudara perempuan, sama seperti dia tidak pernah menganggap bibinya Ding Lijuan sama. Di mata Ding Liang, itu hanyalah alat untuk digunakan. Kedatangannya ke Han Corporation adalah dengan ambisi. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi eksekutif di Han Corporation, paling tidak, dia akan mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya sendiri untuk membenarkan kunjungannya. Bab 229. Berteman. Pada hari-hari berikutnya, manajer pembelian dengan patuh datang untuk melaporkan semua pekerjaan mereka kepada Ding Liang, bahkan menyerahkan kontrak pembelian untuk dia setujui. Adapun manajer pembelian resmi, Duan Yongyan, dia benar-benar dikesampingkan. Suatu hari, Ding Liang sedang duduk dengan kaki disandarkan di atas meja, bertingkah seperti orang hebat di telepon dengan pemasok yang menjilat dirinya, ketika pintu kantor tiba-tiba terbuka. Duan Yongyan menyerbu masuk, dengan geram. Ding Liang, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Bajingan desa yang baru saja tiba dan Anda ingin mengambil alih otoritas saya. Kau pikir aku terbuat dari kertas, iya? Duan Yongyan menunjuk dan mengutuk Ding Liang. Tapi Ding Liang menutup telepon dengan santai, lalu tersenyum dan menatap Duan Yongyan. Manajer Duan, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mencoba membebaskanmu dari kekhawatiranmu, tidak ingin kamu terlalu memaksakan diri. Kapan saya pernah mengatakan saya ingin mengambil otoritas Anda? Duan Yongyan tidak akan jatuh cinta pada hal itu, semua manajer pembelian dan pemasok telah berbicara manis dengan Anda untuk datang ke sini, dan Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak ingin mengambil alih. Kau pikir aku bodoh? Kamu bahkan belum menetap, kamu berpikir untuk mencuri bisnisku. Anda punya nyali, saya akan memberikannya. Aku akan menemui Presiden Han sekarang dan membereskan ini. Saya ingin melihat apakah ini yang dia lakukan, atau Anda hanya menyebabkan masalah di sini. Menghadapi ancaman Duan Yongyan, Ding Liang sama sekali tidak khawatir. Tentu,
jika kamu pikir aku berani melakukan langkah sebesar itu tanpa persetujuan kakakku, silakan dan tanyakan. Kamu pikir aku takut? Terlepas dari kata-katanya yang kasar, Duan Yongyan merasa tidak yakin jauh di lubuk hatinya. Dia juga tidak yakin apakah perebutan kekuasaan Ding Liang diatur oleh Han Jingting. Jika itu benar-benar masalahnya, maka bertanya sekarang bisa membuatnya segera disingkirkan, tanpa kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Hanya untuk mendengar Ding Liang melanjutkan, dengan segala cara, lanjutkan dan tanyakan. Tetapi sebelum Anda melakukannya, Anda mungkin ingin melihat ini. Saat dia berbicara, Ding Liang melemparkan setumpuk dokumen ke depan Duan Yongyan. Duan Yongyan melirik dokumen-dokumen itu dan hatinya tenggelam saat keringat dingin keluar di dahinya. File-file tersebut dengan jelas mengungkapkan catatan suap yang dia terima dari pemasok dan transaksi uang dalam jumlah besar dengan sumber yang tidak jelas di rekeningnya. Dan ini sudah cukup untuk menjebloskan Duan Yongyan ke penjara. Kamu, bagaimana Anda memiliki ini? Duan Yongyan memandang Ding Liang dengan tidak percaya. Ding Liang mencibir, bagaimana saya mendapatkan ini bukan urusan Anda. Yang harus Anda khawatirkan adalah bagaimana Anda akan berbicara dengan saya di masa depan. Duan Yongyan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa pemuda yang tampak hangat dan lembut di depannya ini benar-benar menakutkan. Kamu bermain kasar. Dengan itu, Duan Yongyan meninggalkan kantor tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, Duan Yongyan langsung menemui Han Chengye. Meskipun Han Corporation tidak besar, masih ada faksi di dalamnya. Dan Duan Yongyan selalu menjadi pria Han Chengye. Presiden Han. Sialan, Han Jingting itu bertindak terlalu jauh. Begitu dia memasuki pintu, Duan Yongyan mulai mengeluh, memberitahu Han Chengye tentang Han Jingting yang mengatur agar Ding Liang merebut otoritasnya. Tapi sebaliknya, mata Han Chengye berbinar, aku tidak menyangka Han Jingting memiliki orang yang begitu kejam di bawah komandonya. Hahaha. Duan Yongyan, bagaimanapun, tidak bisa tertawa, Presiden Han, anak itu punya sesuatu padaku sekarang, dan aku terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Apa yang harus kulakukan? Han Chengye tampak santai, jangan gugup, dia bukan siapa-siapa yang putus asa untuk menaiki tangga, dia tidak bisa menimbulkan masalah nyata. Duan Yongyan, apa yang harus saya lakukan sekarang, Presiden Han? Han Chengye berpikir sejenak, kamu pergi dan beritahu Han Jingting bahwa kamu sakit hari ini dan ambil cuti seminggu dulu. Ambil cuti. Anak itu sedang mengincar posisiku sekarang. Jika saya mengambil cuti, bukankah saya akan bermain tepat di tangannya? Duan Yongyan tidak mengerti. Bibir Han Chengye melengkung menjadi senyum dingin, jangan khawatir, itu hanya strategi mengulur-ulur waktu. Ketika Anda kembali setelah seminggu, mungkin bukan hanya Run yang mendapatkan sepatu botnya, tetapi Han Jingting mungkin ikut bersamanya. Hahaha. Selama periode ini, Han Chengye selalu mencari kesempatan untuk membalikkan keadaan, dan tanpa diduga, Ding Liang telah mengantarkan dirinya ke ambang pintu. Seolah-olah surga membantu saya. Keesokan harinya, Duan Yongyan meminta cuti sakit selama seminggu kepada Han Jingting seperti yang diperintahkan Han Chengye. Seperti yang diharapkan Duan Yongyan, begitu dia pergi, seluruh kekuatan pengambilan keputusan dari Departemen Pengadaan jatuh ke tangan Ding Liang. Baru berada di perusahaan selama seminggu, dia sudah menjalankan otoritas seorang manajer, yang membuat Ding Liang sangat bangga. Kota besar apa, perusahaan besar apa, semuanya hanya mainan di telapak tangannya. Saat Ding Liang naik ke tampuk kekuasaan, para direktur di Departemen Pembelian itu menjadi lebih menghormatinya. Pemasok itu, juga, sekarang mendekati Ding Liang seperti orang gila. Suatu hari, Ding Liang menerima telepon dari seorang pemasok, yang mengatakan bahwa mereka memiliki pesanan besar yang ingin mereka kerjakan dengan Ding Liang. Di malam hari, Ding Liang pergi ke restoran untuk membuat janji. Begitu dia memasuki kamar pribadi, bos pemasok Wong Lei muncul dengan senyum menjilat di wajahnya. Manajer Ding, kamu sudah tiba, silakan duduk. Ding Liang duduk, dan Wong Lei bahkan berinisiatif untuk menyalakan sebatang rokok untuknya, sikap menyenangkan yang menurut Ding Liang cukup memuaskan. Bos Wong, bicaralah dengan jelas, pesanan besar apa yang Anda sebutkan ini? Wong Lei mengeluarkan kontrak dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ding Liang dengan kedua tangan. Tolong, manajer Ding, lihat. Ding Liang dengan santai membaliknya, mengenalinya sebagai kontrak pasokan obat yang relatif sederhana. Namun, ketika Ding Liang melihat jumlah kontrak, dia tercengang. 120 juta. Kontrak pengadaan Han Corporation yang biasa pada umumnya hanya beberapa juta, hingga puluhan juta, dengan kontrak yang melebihi 50 juta jarang terjadi. Sekarang, pihak lain tiba-tiba datang dengan pesanan besar 120 juta untuk dia tanda tangani, yang benar-benar membuat Ding Liang sangat terkejut.
Wang Lei menjelaskan, begini situasinya, manajer Ding, salah satu obat Han Corporation dipasok ke rumah sakit Medicine King. Kebetulan ada pesanan besar dari rumah sakit Medicine King yang membutuhkan pasokan Han Corporation kami, dan bahan-bahan perusahaan kami tepat untuk itu. Ding Liang berkata dengan arogansi, saya tahu itu, tetapi pesanan itu dimaksudkan untuk dibagi di antara 5 pemasok. Perusahaan daler Anda ingin menelan pesanan sebesar itu dalam satu tegukan, bukankah itu terlalu serakah? Wang Lei tersenyum sadar dan buru-buru mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan menyerahkannya. Yakinlah, manajer Ding, kami tidak akan membiarkanmu bekerja dengan sia-sia. Ada 1 juta di kartu ini sebagai tanda ketulusan kita, dan setelah kesepakatan selesai, akan ada 4 juta lagi. Tidak ada arti lain, hanya ingin berteman dengan manajer Ding. Melihat kartu bank di depannya, mata Ding Liang berbinar kegirangan. 1 juta. Bagi Ding Liang, ini hanyalah angka astronomi. Anda harus tahu bahwa di perusahaan kecilnya sebelumnya, bekerja sampai mati selama beberapa tahun, dia hanya berhasil mendapatkan 3 hingga 400 ribu suap. Dan sekarang, dia telah menghasilkan 1 juta sekaligus, dan setelah kesepakatan itu, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi, dengan total 5 juta. Di bekas perusahaannya, dia pasti takut dia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Dalam hatinya, Ding Liang tidak bisa membantu tetapi merasa, memang, itu bagus untuk dilindungi oleh pohon besar. Bab 230 Perusahaan dalam masalah. Ding Liang mengambil kartu bank dan berkata dengan bangga, baiklah, Bos Wong, teman seperti itu, saya bertekad untuk membuatnya. Hahaha, manajer Ding, aku akan menyerahkan urusan pesanan di tanganmu. Wang Lei tidak bisa menutup mulutnya karena tersenyum. Jangan khawatir, kamu bayar uangnya, aku yang kerjakan. Karena saya sudah mengambil uang Anda, saya pasti akan membantu Anda menanganinya dengan baik, janji Ding Liang sambil menepuk dadanya. Itu bagus, itu bagus. Wang Lei mengangguk berulang kali, lalu sepertinya memikirkan hal lain dan berkata, hanya saja, mungkin ada sedikit masalah dengan satu hal. Benda apa? Wang Lei menjawab, menurut aturan Han Corporation, setiap pesanan lebih dari 100 juta harus ditinjau secara pribadi oleh Presiden sebelum dapat disetujui. Tapi seperti yang Anda tahu, menurut aturan, pesanan ini harus dipasok oleh 5 vendor berbeda. Saya khawatir jika Presiden Han mengetahui bahwa perusahaan daler kami telah mengambil seluruh pesanan, dia akan menolak untuk menandatangani kontrak. Ding Liang menepis kekhawatiran itu, masalah kecil. Bukankah ini hanya tentang mendapatkan tanda tangan Presiden Han? Biarkan di pundakku. Setelah mendengar ini, Wang Lei sangat gembira, itu bagus, manajer Ding. Saya menantikan kerjasama yang menyenangkan dan kabar baik Anda. Setelah Wang Lei pergi, Ding Liang tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu temperamen Han Jingting dengan sangat baik dan sadar bahwa dia pasti tidak akan menandatangani kontrak jika dia menyerahkannya apa adanya. Jadi, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Keesokan paginya, Ding Liang tiba di perusahaan lebih awal. Tadi malam, saat Han Jingting sedang mandi, dia diam-diam membuat salinan kunci kantor Han Jingting. Dengan sekali klik, pintu kantor Presiden berhasil dibuka. Ding Liang tersenyum puas dan menyelinap ke dalam. Setelah pencarian menyeluruh, Ding Liang akhirnya menemukan stempel resmi Han Corporation dan stempel pribadi Han Jingting di meja di kantornya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ding Liang mencap kontrak perusahaan daler dan bahkan memalsukan tulisan tangan Han Jingting untuk menandatangani namanya. Kemudian, Ding Liang memasukkan kontrak perusahaan daler di bawah tumpukan file yang sudah diproses. Setelah menyelesaikan semua ini, Ding Liang langsung keluar dari kantor. Namun, saat dia mengunci pintu, dia mendengar suara dari belakang. Ding Liang, apa yang kamu rencanakan? Ding Liang berbalik dan melihat Han Jingting berdiri di belakangnya, ekspresinya dingin. Ding Liang tidak menyangka Han Jingting tiba-tiba, yang benar-benar mengejutkannya. Tapi yang paling dia kuasai adalah menyamarkan dirinya, dan dia masih berhasil tampil tanpa terpengaruh di permukaan. Kakak, aku tidak menyadari kamu belum ada di sini, tidak heran tidak ada jawaban ketika aku mengetuk begitu lama, kata Ding Liang sambil tersenyum. Han Jingting tidak curiga dan dengan santai bertanya, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Oh, bukan apa-apa. Hanya, seorang teman saya ingin memperkenalkan pacar kepada Anda, dan saya bertanya-tanya apakah Anda ingin bertemu dengannya. Ding Liang mengarang cerita di tempat. Hal terakhir yang ingin didiskusikan Han Jingting adalah topik ini. Dia menjawab dengan dingin, tidak tertarik. Tolong jangan membicarakan hal ini dengan saya lagi. Saya tidak akan menikah lagi. Oh, baiklah, lupakan aku mengatakan apa-apa. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dengan itu,
Ding Liang pergi. Begitu kembali ke kantornya, Ding Liang segera menelepon Wong Lei, "Jangan khawatir, masalah kontrak sudah diurus. Persiapkan saja pengirimannya." "Oke, terima kasih, manajer Ding." Setelah menutup telepon, Wong Lei menelepon lagi, "Presiden Han, mereka telah mengambil umpannya." Di dalam villa, mulut Han Chengye meringkuk menjadi seringai senang dan dingin saat mendengar berita itu. "Bagus sekali. Berbaring di luar kota selama beberapa hari ke depan dan tunggu panggilanku sebelum kamu kembali." Setelah menutup telepon, tatapan kejam melintas di mata Han Chengye. Putus asa untuk merebut kembali posisi Presiden Han Corporation, matanya sudah memerah karena urgensi. Kali ini, dia memutuskan untuk melakukan tindakan kejam. 2 hari kemudian, setelah Chen Xuan menurunkan Xiao Yu di rumahnya dan baru saja turun, dia kebetulan bertemu dengan Han Jingting yang pulang kerja. Mata mereka bertemu, tetapi keduanya diam. Meski baru seminggu sejak perceraian mereka, bagi mantan pasangan itu, rasanya 1 tahun telah berlalu. Chen Xuan memecah kesunyian, baru saja akan berbicara. Namun pada saat itu, ponsel Han Jingting tiba-tiba mati. Han Jingting menekan tombol jawab, "Halo, Xiao Shan." Dari ujung telepon yang lain, suara cemas asisten yang San terdengar, "Presiden Han, ini kabar buruk. Perusahaan kami telah disegel oleh Administrasi Industri dan Perdagangan sehubungan dengan Administrasi Makanan dan Obat-obatan." Alis Han Jingting berkerut, "Jangan panik, apa yang sebenarnya terjadi?" "Saya tidak sepenuhnya yakin secara spesifik, tetapi mereka yang berasal dari industri dan perdagangan serta makanan dan obat-obatan mengatakan bahwa kami telah dilaporkan, mengklaim bahwa kami dicurigai memproduksi obat palsu." Han Jingting tidak percaya, "Apa? Obat palsu? Bagaimana itu mungkin? Standar kerja Han Corporation selalu ketat, tidak pernah menyimpang dari jalan yang lurus." Dalam pandangan Han Jingting, memproduksi obat palsu sama sekali tidak mungkin dilakukan di Han Corporation. Yang San, di sisi lain, sama cemasnya dengan semut di atas panci panas. "Presiden Han, sebaiknya Anda datang ke kantor dan melihatnya sendiri." "Mengerti, aku sedang dalam perjalanan sekarang." Setelah menutup telepon, Han Jingting segera berbalik untuk pergi. Chen Xuan buru-buru berkata, "Apakah ada masalah dengan perusahaan? Apakah Anda membutuhkan saya untuk ikut dengan Anda?" Chen Xuan telah mendengar panggilan telepon Han Jingting dan sangat menyadari bahwa masalah obat palsu bukanlah masalah kecil. Kali ini, Han Jingting mungkin dalam masalah besar. "Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri." Dengan itu, Han Jingting pergi. Setengah jam kemudian, begitu Han Jingting tiba di perusahaan, dia melihat bahwa pintu masuk diblokir oleh kendaraan dari Administrasi Perindustrian dan Perdagangan dan Administrasi Makanan dan Obat-obatan. Di dalam perusahaan, staf dari Administrasi Industri dan Perdagangan serta Administrasi Makanan dan Obat-obatan ada di mana-mana. "Apa yang terjadi di sini? Kami adalah perusahaan yang sah, bagaimana mungkin kami memproduksi obat palsu? Bisakah Anda melakukan kesalahan?" Han Jingting bertanya, mengerutkan kening. Seorang anggota staf dari Food and Drug Administration berbicara dengan wajah dingin, "Kami telah menyita salah satu obat perusahaan Anda yang digunakan untuk mengobati penyakit kulit, dan penilaian awal kami adalah bahwa itu bermasalah. Kami akan memberikan jawaban konkret setelah kami menyelesaikan pemeriksaan. Sebelum kita mendapatkan hasil pemeriksaan kita, tolong jangan tinggalkan kota Huai, kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya." Han Jingting tercengang, menilai dari nada pihak lain, sepertinya mereka telah mengkonfirmasi pemalsuan itu. Tapi, bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, Yang San menyerahkan pesanan pengiriman ke Han Jingting. "Presiden Han, saya baru saja bertanya kepada orang-orang dari industri dan perdagangan, dan obat yang bermasalah berasal dari bahan-bahan dalam kelompok ini. Kemungkinan besar ada masalah dengan pemasok." Han Jingting melirik pesanan pengiriman dan langsung mengerutkan kening. Pada delivery order, nama pemasoknya jelas perusahaan Daler. Selain itu adalah pesanan besar senilai 120 juta. Han Jingting yakin dia tidak pernah menyetujui perintah ini. Namun, mengapa itu ada di gudang perusahaan mereka, lengkap dengan stempel dan tanda tangannya di kontrak? Ding Liang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.